Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham sektor finance lagi, bank-bank sekalener dan bank daerah. Langsung saja ke saham pertama, BJTM yang ditutup menguat tipis 0,86% ke harga 585 asing net buy. Kalau dibuka resminya BJTM diakumulasi tipis. Langsung saja ke tekniknya, BJTM akhirnya sampai juga, volume makin meningkat ya. Selamat kalau Bapak Ibu ada yang beli dari Desember kemarin udah naik berapa tuh, dari 530 naik ke 585. Berarti 50 poin, 55 poin, 10% dapat, lumayan ya. Sepertinya nih antara sinyal mau rilis bagi dividen mungkin ya. Cek aja laporan keuangan. Ini Akum nih. Terlihat Akum masih ada golden cross. Tapi sayangnya dia kepentok resisten 590. Tapi sesuai gambaran minggu ini dia sampai 590. Coba dihitung ya, seminggu ini dia naik 3,5%. Lumayan ya, lumayan. Memang segitu ya. Jadi sekarang sudah kepentok resisten. Apakah masih bisa naik? Masih belum tahu ya. Jangan kita paksa. Kalau Bapak Ibu maksa beli di harga resisten ya, BJTM tuh bagusnya kalau dia ada koreksi-koreksi dekat-dekat support, beli. Itu aja ya untuk BJTM. Lanjut, BJBR yang ditutup di harga 950 menguat 0,52% asing net buy. Kalau di box semuanya BJBR akumulasi tipis. BJBR potensi tetap akan menguji resistennya. Mudah-mudahan bisa 9 berapa? 980. Bukan 980, 960. Ke depan potensi tutup di situ. Dan apakah lanjut naik? Sepertinya berat ya, tapi kita lihat aja lah. Ada potensi koreksi dulu. Kalau mau ambil BJBR, BJTM, tunggu koreksi deket-deket support. Itu aja. Saat ini belum lah. Kalau beli saat tinggi itu kurang ideal untuk BJBR. Lanjut, Agro yang ditutup di harga 220 terkoreksi 0,9% asing net buy. Kali bukan semuanya Agro akumulasi. Chart technical Agro masih boleh lah ya, masih boleh. Yang penting gak jebol 216. Ingat, kalau dijebol 216 dead cat bond peluang besar 200 lagi. Atau 200 205. Jadi kalau mau bertahan jangan sampai jebol 216. Tuh, stop loss 214 212 menurut saya. Tapi gimana kalau saya nggak mau pakai stop loss, ya hold aja, bisa average down di 200. Tapi tren jangka pendeknya Agro jebol 216, stop loss 214. Menurut saya seperti itu aja. Kalau mau bagus, besok terakhir koreksinya, minggu depan Kamis itu sudah kembali harusnya rebound. Ya, kita lihat harusnya masih bagus. Kalau bisa rebound atau besok koreksi dikit. Terlihat ada akumulasi. Ya, masih akum nih, walaupun koreksi tapi akum. Dan lihat time frame weekly-nya nggak masalah. Ya, apalagi kalau besok bisa rebound, wah bagus ya. Agro kayaknya berat kalau nembus 230. Gambaran saya kan minggu ini kalau bisa tembus 230. Tapi target aja minggu depan sekalian. Tutupan Januari 230 tembus, sip. Februari uptrend minimal 250 arah Agro. Lanjut BBYB yang ditutup 214 terkoreksi 0,92% asing net sell. Kalau dilihat broker resminya BBYB ada akum satu broker tapi selebihnya netral. Nah, ini ada akumulasi SQ 931 juta. Selebihnya ada jual beli sama. Yang penting BBYB nggak jebol 210. 206 buang aja. Kalau Bapak Ibu mau pakai sampai 200 support kuatnya jebol itu baru cut loss juga silakan. Tapi indikasinya lemah kalau BBYB jebol 210. Itu 208 206 tuh harusnya out aja daripada nunggu lama. Harusnya kalau mau bagus besok koreksi terakhir, Kamis minggu depan dah rebound lagi. Kalau bisa minggu depan tuh tembus 230 itu bagus. Sinyal uptrend di Februari. Kita lihat aja nanti BBYB. Lanjut, Maya yang ditutup di harga 208 terkoreksi 0,95% asing net buy. Kalau dibuka semuanya Maya akumulasi tipis. Maya lagi sideways. Maya ingat aja 220 tembus dulu baru perhatikan. Nggak tembus jangan dulu, atau kalau mau beli support pakai 200 jebol out. Itu untuk Maya. Lanjut, BBKP yang ditutup di harga 54 menguat 1,8% asing net buy. Kalau bukan semuanya BBKP akumulasi. Apakah jalan besok? Kita lihat ya. Hari ini coba tembus 55 namun gagal. Pokoknya 57 lah, 57 tembus tutup baru beli. Jangan 55 56, 57 aja tembus baru beli. Volume meningkat.
ternyata ada big akumulasi. Tapi kalau belum tembus ya belum. Tapi kalau Bapak Ibu nekat, wah ini kan volumenya besar, ada akumulasi dari KP, BK, XA, BQ, CD, saya siap stop loss 5150, beli aja harga sekarang, nggak salah juga ya. Itu untuk BBKP. Kalau menurut saya BBKP kalau bisa tutup di atas 57 Jumat minggu depan maksimal, penutupan bulan Januari sinyal uptrend di Februari. Paling nggak 6870 ya, kita lihat. Lanjut. PNBS yang ditutup 351 menguat 2%. Asing nggak ada jual beli. PNBS tunggu di 5556 aja. Nih contohnya nih. Nih yang 5556 lihat PNBS. Kenapa? Karena pas resisten 5556. Oh, itu tembus gas. PNBS. Lanjut. PNLF yang ditutup 3432 terkoreksi 0,91%. Asing net sell. Kalau di semuanya PNLF akumulasi tipis. PNLF masih berjuang. Tapi kalau minggu depan tembus 440 atau besok sih harusnya menarik. Tapi kita targetkan di Januari. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya volumenya bagus. Sayangnya nggak tembus 440. Mudah-mudahan minggu depan ya. Kalau mau beli sekarang boleh. Supportnya pakai 420. Kalau mau beli buy on breakout tunggu tutup di atas 440 juga boleh. Tapi ya nggak harus stop loss di bawah 420. Ya. Tapi kalau mau stop loss di bawah 420 juga nggak masalah. Ya kan. Targetnya Februari kalau jalan ya 500, 480 500 minimal arah. Ini potensi besar swing low. Mudah-mudahan Januari tutupannya di atas 440. Kita lihat PNLF masih menarik ya, PNLF masih menarik. Lanjut PNBN yang ditutup di 1880 menguat terkoreksi 1,05%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya PNBN di distribusi. PNBN weekly-nya juga waduh gagal tembus 1900 ya. Tapi sideways nggak masalah. Targetnya soalnya Januari 1900 tembus atas, tutup atas bagus. Kita lihat ya. Masih aman nggak? Masih aman. Pokoknya bagi Bapak Ibu yang punya atau nyangkut harga atas, yang penting nggak jebol 1800, 1790 aman PNBN. Itu aja. Lanjut. Penin yang ditutup di harga 1070 menguat 1,9%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Penin. Sama aja antara akumulasi dan distribusi. Netral sepertinya. Wah ternyata big akumulasi ya, normal ya biasa aja lah. Dan ya udahlah agak tinggi nih. Dekat dengan resisten wait and see. Kalau Penin wait and see. Kenapa? Dekat dengan resisten. Bagi yang punya dari harga bawah. Dari 9.000. Dari 980. Dari 1000. 1040 ya. Pasang trailing stop, sisakan setengah profit Bapak Ibu. Misalnya profitnya 10% atau 5% ya sisakan setengahnya. Misal 5%, 2,5 atau 3% pasang auto stop loss profit di harga profit. Misalnya kenaikan 3%, 2%. Ya, jangan sampai balik BP. Itu aja karena Penin sudah dekat resisten, takutnya ada profit taking karena besok juga hari Jumat dan mendekati libur panjang ya. Secara teknikal bagus. Potensi besar tetap tembus 1100 di Februari. Kita lihat. Atau kalau bisa Januari ini Jumat depan tutup di atas 1100, siap-siap bangkit. Februari minimal naik 10%, 1220. Penin. Lanjut. Cepin yang ditutup di harga 320 menguat 1,26%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya Cepin akumulasi. Cepin bagus. Nah ini Cepin ya, kita lihat antara minggu depan ditarik naik atau kena buang. Tapi kalau ditarik naik siap-siap bangkit, siap-siap bangkit ya. Atau minggu depan tembus 320. Kalau minggu depan tembus 324. Atau besok lah kalau dia tembus 324, tutup di atas 324 harusnya bagus untuk minggu depan dan awal Februari. Coba lihat time frame weekly-nya ya. Mengkonfirmasi nggak? Volume lumayan. Tapi sayangnya masih ada ekor. Nah, kita lihat besok. Kalau tutup di atas lebih dari 320 aman. Mondinya mulai ada perlawanan. Mudah-mudahan bisa swing atas 360 ya. Bisa ada potensi upset 15-20%. Cepin. Kita lihat. Yang penting Januari sudah bergerak di atas 324. Itu aja. Saham terakhir INPC yang turun dalam hari ini 12,2%. Ya, saya ada katos waktu itu jebol 240. Saya SL. Ya, kalau nggak SL sekarang nyangkut dalam kan. Saya lumayan SL-nya 5% apa 6% itu. INPC ini kenapa keseret? Karena dia ini ya terafiliasi atau satu grup atau ownernya itu sama ya. Langsung saja ke saham terakhir
Ada INPC yang ditutup di harga 200. Langsung saja ke saham terakhir, ada INPC yang ditutup di harga 200 terkoreksi 12,28%. Saya ada cut loss juga INPC. 2 hari yang lalu jebol 240 saya cut loss lumayan dalam 6% 7% gitu. Ya karena ini saham volatilitas tinggi jadi saya berani cut lossnya lebih dalam karena nominal uangnya juga nggak sebesar saya biasa trading saham-saham yang biasa. Cuman ya karena target saya kan potensi profitnya tuh di 10-20%. Jadi berani cut loss 7% gagal. Kenapa INPC ini hari ini koreksi dalam? Karena dia ini kan kalau nggak salah punyanya Pak Tommy Winata, dan Pak Tommy Winata tuh juga bisnis atau kerjasama bangun PIK kalau nggak salah ya. Ya itulah pokoknya dia ini satu aplikasi atau satu grup lah ibaratnya sama penggeraknya lah sama CBDK, PANI. Nah itu kenapa dia keseret dalam sedangkan Big Bang yang lain bagus, sektor finance yang lain tuh cukup oke kan nggak koreksi dalam. Beberapa aja yang dalam, tapi INPC-nya koreksi dalam karena itu tadi karena CBDK paninya ARB dia keseret juga dalam, itu yang menyebabkannya ya. Jadi apakah ini akan mantul di 200 belum tahu ya, mudah-mudahan lah. Ini level psikologis kemungkinan besar sih ada tetap besok tuh teknikal rebound, tapi tinggi enggaknya nggak tahu. Mungkin 3% bisa dapat lah, 3% 4% bisa dapat. Disclaimer analisa kembali. Support selanjutnya yang cukup kuat dan kebetulan ada EMA 200-nya tuh harusnya nanti EMA 200-nya tuh naik di sekitaran 150-140. Kita lihat di area itu. Tapi kalau dia mantul di area 200 nih bagus. Itu aja untuk INPC saat ini. Butuh lihat waktu besok kondisinya seperti apa. Kalau memang ada buying power bisa di trading scalping. Gimana untuk swing ya? Swing stop loss saja di 194. Turun 3% buang aja udah. Tapi kan biasa dia habis turun naik lagi. Nah itu yang menyebabkannya. Ya udahlah kalau itu naik lagi Bapak Ibu cut loss ya bukan rezeki udah. Kalau Bapak Ibu menunggu, saya akan tunggu dia sampai konfirmasi dekat tutupan. Kalau di bawah 195 saya cut loss. Ya kalau dia cuman segitu turunnya. Kalau dia turun 20%, bingung kan Bapak Ibu kalau menunggu sampai jam penutupan. Itu resikonya tergantung Bapak Ibu lah seperti apa ya. Jadi saat ini INPC mungkin besok bisa rebound tapi nggak tinggi. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara buat data dari bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta catnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.